Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bijaksana saya dengan NIM 14012.21197, nomor presensi 12. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktek mengajar dengan berdasarkan keterampilan dasar mengajar membimbing diskusi kelompok kecil. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester mata kuliah micro teaching dengan dosen pengampu jurusan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai keterampilan dasar mengajar, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh sang guru dalam mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada para siswanya agar mampu melakukan proses diskusi secara efektif dan mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ada beberapa langkah-langkah yang harus diikuti ketika seorang guru usaha kognitif akan menerapkan keterampilan dasar mengajar ini. Yang pertama, yaitu guru memusatkan perhatian siswa. Kemudian langkah yang kedua, guru memperjelas masalah diskusi. Langkah yang ketiga, guru meningkatkan uraian. Langkah yang keempat, guru merespon pendapat yang diberikan oleh siswa. Yang kelima, guru memberikan kesempatan bagi para siswanya untuk berpartisipasi. Yang keenam, guru menutup diskusi dengan 1-2 simpulan yang disampaikan. Pada video mengajar kali ini, saya akan mengajar dengan menerapkan keterampilan dasar mengajar membimbing diskusi kelompok kecil pada kelas 5 mata pelajaran IPAS dengan materi rantai makanan. Pada video mengajar kali ini, saya mengangkat 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui diskusi kelompok kecil, peserta didik dapat memahami konsep dari rantai makanan dengan benar. Pada tujuan pembelajaran ini, saya mengambil kondisinya yaitu melalui diskusi kelompok kecil, audiensnya peserta didik, behavior dapat memahami konsep dari rantai makanan, dan degree-nya yaitu dengan benar. C2, memahami. Yang tujuan kedua yaitu melalui diskusi kelompok kecil, peserta didik dapat mengurutkan rantai makanan sesuai dengan perintah yang diberikan. Kondisinya melalui diskusi kelompok kecil, audiensnya peserta didik, behaviornya dapat mengurutkan rantai makanan, dan degree-nya sesuai dengan perintah yang disebutkan. Pada tujuan yang kedua ini saya mengambil KKO C2 yaitu C3 maksud saya yaitu mengurutkan. Dan selanjutnya saya akan mempraktekkan kegiatan belajar mengajar dengan saya menerapkan keterampilan dasar mengajar membimbing diskusi kelompok kecil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, di sini Bapak akan bertanya, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Kenapa itu tidak hadir? Oh, sakit, nggak tahan puasa. Oke, jadi pada kesempatan kali ini Bapak ingin bertanya dulu nih. Tadi kalian sahurnya pakai apa? Ada yang pakai ayam. Ayam apa? Ayam bakar. Oke, ada juga yang pakai telur goreng. Oh, itu Mas Denny nggak boleh makan sahur pakai mie instan aja, nanti puasanya tidak kuat. Baik, Bapak akan menanyakan sesuatu pertanyaan. Siapa di sini yang di rumahnya punya kucing? Oh, banyak juga yang di sini memelihara kucing di rumahnya. Apakah kalian pernah melihat kucing peliharaan kalian memakan tikus? Seperti gambar yang ada di depan ini. Ada seekor kucing yang memakan tikus. Berarti kucingnya jahat dong Pak? Ya tidak dong. Kucing makan tikus karena kucing juga memerlukan makanan. Tapi kenapa bisa satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya? Di situ karena terjadi yang namanya proses rantai makanan. Rantai makanan merupakan sebuah siklus di mana satu makhluk hidup mencari makanan dari makhluk hidup lainnya yang dimakan makhluk tersebut itu memangsa makhluk hidup lain. Baik, apakah kalian sudah paham? Baik, pintar sekali, baru sudah paham ya. Kemudian di sini Bapak ingin kalian berhitung. Ada 6 anak. Bapak ingin kalian membagi menjadi 3 kelompok. Berhitung. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya cukup. Sekarang yang dapat nomor 1 berkumpul dengan yang dapat nomor 1, yang dapat nomor 2 berkumpul dengan nomor 2. Dapat dipahami? Oke, terima
terima kasih. Baik, sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Oke, sudah ya. Coba kalian sekarang kan tadi Bapak sudah berbicara mengenai ada konteks seekor kucing memakan tikus yang dikarenakan terlibat di dalam rantai makanan. Dan sekarang Bapak ingin memberikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan apa sih komponen-komponen yang ada di dalam satu rantai makanan. Ini disebut apa? Rumput disebut apa? Dan semuanya itu apa nama komponen-komponen yang saling berhubungan di sebuah rantai makanan. Selain itu, Bapak juga ingin memberikan tugas kepada kalian. Coba berikan Bapak contoh rantai makanan. Kelompok 1, rantai makanan yang ada di sawah. Kelompok 2, rantai makanan yang ada di hutan. Nanti Bapak ingin kalian maju dan mempresentasikan rantai makanan yang ada di sawah dan rantai makanan yang ada di hutan. Setelah itu kalian deskripsikan. Misalkan rantai makanan yang di sawah, produsennya rumput. Nanti kalian deskripsikan berikut-berikutnya itu makhluk apa, hewan apa yang menjadi konsumen keberapa. Bisa dipahami? Baik, bisa. Terima kasih. Silakan. Sekarang Bapak beri waktu sekitar 10 menit cukup? Kurang? Oke, baik. Bapak kasih 15 menit untuk berdiskusi mengenai topik yang tadi Bapak sudah sampaikan. Kalian cari tadi rantai makanan di kelompok 1 di sawah, rantai makanan yang kedua kelompok 2 rantai makanan di hutan. Setelah kalian cari, kalian coba deskripsikan masing-masing makhluk hidupnya itu memiliki peran apa di rantai makanan tersebut. Baik, sudah selesai kelompok 1 dan kelompok 2 berdiskusinya. Oke, sudah. Tadi Bapak memberikan tugas kepada kalian untuk mendiskusikan dengan rekan kelompok kalian. Yang pertama, cari rantai makanan bagi kelompok 1 di sawah, bagi kelompok 2 rantai makanan di wilayah hutan. Dan setelah kalian menemukan rantai makanan tersebut, coba kalian deskripsikan setiap makhluk yang terlibat di rantai makanan tersebut berperan sebagai apa. Baik, siapa dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau melakukan presentasi di depan? Ayo dong, kita harus berani. Siapa dulu? Jangan tunjuk-tunjukkan. Oke, kelompok 2 ya sudah ya. Baik, silakan kelompok 2 untuk bisa memaparkan hasil diskusinya. Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Hasil diskusi yang sangat menarik dan juga contoh rantai makanan di hutan yang benar-benar mungkin kita sering lihat di acara-acara televisi, di mana singa memakan kelinci, kemudian yang diawali dengan produsennya rumput yang dimakan oleh kelinci dimakan singa dan sebagainya. Tadi di kelompok 2 disebutkan bahwa terdapat 5 makhluk hidup yang ada di rantai makanan di hutan. Yang pertama, rumput berperan sebagai produsen dan hewan-hewan berikutnya berperan sebagai konsumen. Ada kelinci sebagai konsumen pertama, kemudian ada singa sebagai konsumen kedua dan sebagainya. Baik, silakan kelompok 1 maju di depan untuk melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih kelompok 1. Tidak kalah menarik, tidak kalah asik presentasinya dengan kelompok 2. Jadi kelompok 1 tadi menjelaskan mengenai rantai makanan yang ada di sawah, di mana tadi ada tikus yang mungkin sering dibasmi oleh para petani karena menjadi hama di wilayah sawah. Tadi rantai makanan yang dijelaskan kelompok 1 itu diawali dengan padi sebagai produsennya, yang kemudian dilanjutkan dengan beras sebagai konsumen primer atau konsumen nomor 1. Kemudian katak konsumen sekunder atau konsumen nomor 2. Kemudian katak dimakan oleh ular sebagai konsumen nomor 3. Dan untuk puncak rantai makanan diperoleh oleh orang di mana dia makan ular. Dan nanti mungkin banyak dari kalian yang bertanya, kalau elang paling puncak siapa yang makan elang, Pak? Nah, elang itu biasanya akan tidak dimakan, tapi dia akan meninggal atau mati karena mungkin bertarung dengan sejenisnya atau gara-gara umur, di mana nanti elang tersebut ketika sudah mati akan diurai oleh bakteri atau jamur yang disebut dengan istilah dekomposa, di mana tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Jadi terima kasih sekali kelompok 1 dan menjelaskan semua komponen-komponen yang ada di
rantai makanan. Jadi ingat kembali ya, pada rantai makanan itu ada beberapa komponen. Ayo, betul, ada rumput. Rumput ini berperan sebagai produsen. Kemudian ada juga komponen konsumen, di mana konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, konsumen final. Ini biasanya juga disebut dengan berdasarkan urutan. Misalkan belalang sebagai konsumen nomor 1, kemudian katak sebagai konsumen nomor 2, dan seterusnya. Terima kasih sekali kelompok 1 dan kelompok 2. Menurut Bapak, kalian sama-sama sudah bagus dalam menyampaikan hasil diskusi yang kalian sampaikan. Nah, tetapi mungkin besok ketika pertemuan pelajaran berikutnya bisa kalian tingkatkan dengan menyampaikannya secara lebih asik, tidak usah terlalu tegang. Karena menyampaikan dengan asik itu nanti teman-teman kalian yang menyaksikan presentasi kalian juga bakal lebih tertarik terhadap apa yang telah kalian sampaikan di depan. Baik, dari sesi diskusi kelompok tadi, Bapak akan menyampaikan sedikit kesimpulan, yaitu ketika kita hidup di lingkungan sekitar ada beberapa ekosistem yang berlangsung, seperti dari ekosistem di lingkungan sawah, ekosistem di lingkungan hutan, di mana di masing-masing ekosistem wilayah tersebut pasti terdapat rantai makanan yang bisa kita jumpai. Misalkan tadi ekosistem di sawah, di mana di ekosistem sawah tersebut terdapat rantai makanan, seperti yang telah dijelaskan kelompok 1, ada susunan padi sebagai produsen, kemudian padi dimakan dimakan tikus, dimakan burung, dan kemudian burung atau tikus dimakan hewan selanjutnya. Itu disebut sebagai rantai makanan, di mana rantai makanan ini akan berputar. Misalkan tadi kelompok 1 menyebutkan bahwa elang sebagai puncak rantai makanan. Nanti elang akan menikmati dan akan diproses, bangkainya pun diproses oleh jamur sebagai dekomposer. Nah, sisa-sisa bangkai tersebut akan kembali diproses oleh tanah dan menjadi unsur atau zat-zat yang memicu adanya pertumbuhan rumput, padi, semua tanaman-tanaman yang nanti kembali lagi dimakan oleh konsumen nomor 1 seperti belalang, tikus, burung, dan sebagainya. Jadi, apakah anak-anak semua sudah paham melalui diskusi kita pada kesempatan kali ini? Sudah ya? Kelompok 1 sudah paham? Kelompok 2 sudah paham? Oke, semua kelompok ternyata sudah memahami diskusi yang kita lakukan pada pagi hari ini. Dan untuk akhir kata, Bapak ingin menyampaikan bahwa ingat, belajar dari lingkungan sekitar itu merupakan belajar yang dapat kita lakukan dengan menyenangkan. Kita mengamati, kita menyaksikan secara langsung, di mana proses-proses yang ada di lingkungan kita itu semuanya penting. Jadi ketika kalian main di luar, main bersama teman-teman, jangan hanya fokus bermain, tapi kalian juga harus mengamati apa sih yang ada di lingkungan kalian. Apa sih misalkan tadi kucing memakan tikus itu kenapa elang memakan ular itu kenapa? Semua pasti ada hubungannya, dan kalian harus belajar dengan lingkungan sekitar kalian. Baik, itu saja dari Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi yang kelompok teman-teman kalian lakukan tadi. Jangan lupa jaga kesehatan, dan ketika bermain selalu hati-hati. Pulangnya yang hati-hati, yang naik sepeda jangan terlemput, yang jalan juga jangan lupa tengok kiri kanan. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.